Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, perkenalkan saya Aldina Eka Andriani SPD MPD NIDN 0025069204. Saya merupakan dosen program studi pendidikan guru sekolah dasar Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi Universitas Negeri Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan mendeskripsikan diri mengenai pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT dalam bidang pengajaran yang telah saya lakukan sebagai syarat mengikuti sertifikasi dosen. Perkenankan, saya akan memaparkan mengenai salah satu mata kuliah pokok yang saya ampu, yaitu mata kuliah pengembangan pembelajaran IPA SD. Sebagai pengajar mata kuliah pengembangan pembelajaran IPA SD, sebelumnya saya telah melakukan pembelajaran secara teori dan praktik untuk mengembangkan pengetahuan yang saya miliki. Saya akan menyampaikan beberapa aspek yang telah saya laksanakan dalam pembelajaran tersebut menggunakan metode DII atau Delivery, Interaction, dan Assessment. Penjelasan tersebut akan saya bagi menjadi beberapa poin penjelasan yang terdiri dari yang pertama adalah deskripsi mata kuliah, kemudian yang kedua adalah capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, mode dan metode pembelajaran, dan juga sistem penilaian. Mata kuliah pengembangan pembelajaran IPA SD merupakan mata kuliah wajib pada semester 5 dengan bobot 3 SKS yang dibelajarkan dengan pendekatan scientific dan student center dengan mengutamakan proyek berbasis kelompok atau team-based project dan pembelajaran berbasis kasus atau masalah case method. Capaian pembelajaran yang diharapkan setelah mengikuti mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu CPMK 1 merancang, melaksanakan, mengevaluasi, mengembangkan pendekatan, strategi, model, metode, teknik, bahan ajar, media, dan sumber belajar SD dengan inovatif berbasis teknologi dan laboratorium. CPMK 2, mahasiswa mampu menunjukkan perilaku beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam menganalisis permasalahan pembelajaran IPA di SD, yang menerapkan pengetahuan dan keterampilan dasar terpadu di bidang kajian IPA menggunakan teknologi yang relevan dengan memperhatikan kearifan lokal dalam mendukung pelaksanaan pembelajaran di sekolah dasar yang mengedepankan nilai-nilai konservasi. Materi pembelajaran disusun dengan memperhatikan kurikulum program studi serta memperhatikan perkembangan pembelajaran IPA di SD. Adapun materi yang disampaikan sebagai berikut. Pertemuan ke-1, kajian kurikulum IPA SD, kurikulum merdeka meliputi struktur, karakteristik, perangkat ajar, dan mekanisme implementasi. Pertemuan kedua, kajian kurikulum IPA SD, kurikulum merdeka meliputi implementasi profil pelajar Pancasila. Pertemuan yang ketiga, relevansi CP IPAS dengan buku panduan guru dan siswa kurikulum IPA SD. Pertemuan keempat, model pembelajaran inovatif IPA SD. Pertemuan kelima, membahas media pembelajaran interaktif dan bahan ajar IPA SD. Pertemuan keenam, membahas instrumen penilaian pembelajaran IPA SD. Pertemuan ketujuh, membahas pengembangan instrumen pembelajaran IPA SD berbasis HOT dan teknologi. Pertemuan ke-8, ujian tengah semester. Pertemuan ke-9, membahas perancangan perangkat pembelajaran mata pelajaran IPA melalui penyusunan modul ajar IPA kelas 3 dan 4. Pertemuan ke-10 membahas perancangan perangkat pembelajaran mata pelajaran IPA melalui penyusunan modul ajar IPA kelas 5 dan 6. Pertemuan ke-11 mengkaji atau menganalisis video pembelajaran IPA SD. Pertemuan 12 dan 13 membuat simulasi praktik mengajar IPA SD bagian 1 dan 2. Pertemuan ke-14 membuat video pembelajaran bermuatan pembelajaran IPA SD kelas 3 dan 4. Pertemuan ke-15 membuat video pembelajaran bermuatan pembelajaran IPA SD kelas 5 dan 6. Pertemuan ke-16 pelaksanaan ujian akhir semester. Materi pembelajaran yang sudah disusun tersebut akan disampaikan kepada mahasiswa dalam pembelajaran 16 kali pertemuan tatap muka. Kemudian rencana pembelajaran disusun dalam bentuk RPS, yaitu rencana pembelajaran semester
dan diunggah di sistem akademik UNES yang bernama Sikadu, Sistem Informasi Akademik Terpadu. Sebagai referensi pembelajaran, saya menggunakan referensi dari buku 1. Teknologi Pengajaran karya Nana Sujana, 2. Model-model pembelajaran inovatif karya Dr. Sylvia Octaviana MPD, yang ketiga Multimedia Pembelajaran Inovatif karya Muhammad Rusli. Model pembelajaran yang digunakan pada mata kuliah ini adalah Project Based Learning atau PJBL, di mana mahasiswa diberi kesempatan secara aktif untuk menganalisis, mengevaluasi, dan merancang pembelajaran IPA di SD yang menerapkan teknologi dan nilai-nilai konservasi. Untuk mendukung perkuliahan, saya juga menggunakan Learning Management System yang dikembangkan oleh UNES yang bernama ELENA. Aspek delivery pada pembelajaran yang saya wujudkan dalam penyampaian materi pembelajaran di kelas dan melalui LMS. Selain itu, mahasiswa juga melakukan presentasi materi secara berkelompok. Kemudian, penugasan individu sebagai bentuk pendalaman pemahaman mahasiswa secara individu. Aspek interaction saya terapkan melalui interaksi dosen dengan mahasiswa maupun antar mahasiswa dengan mahasiswa. Interaksi dosen dengan mahasiswa dapat diberikan melalui proses tanya-jawab, diskusi, maupun pembimbingan pelaksanaan simulasi praktik mengajar rekan sejawat atau peer teaching. Sedangkan interaksi mahasiswa dengan mahasiswa diterapkan dalam bentuk diskusi, presentasi berkelompok, dan pembuatan proyek secara berkelompok. Yang terakhir adalah aspek assessment. Assessment yang saya gunakan pada mata kuliah ini adalah 1. Aktivitas partisipan meliputi kehadiran dan keaktifan mahasiswa di kelas dengan bobot 25%. 2. Penilaian proyek dengan bobot 25%. 3. Tugas teori meliputi kelengkapan dan ketepatan jawaban dengan bobot 5%. Kuis meliputi ketepatan jawaban dengan bobot 5%. Yang kelima, pelaksanaan ujian tengah semester dengan bobot 20%. Dan yang terakhir, ujian akhir semester dengan bobot 20%. Demikian penjelasan terkait metode DIA atau Delivery, Interaction, dan Assessment yang saya gunakan pada mata kuliah pengembangan pembelajaran IPA SD. Selanjutnya, mari kita simak bersama rekaman perkuliahan tatap muka yang telah saya laksanakan pada pertemuan ke-7 mata kuliah pengembangan pembelajaran IPA SD dengan materi pengembangan instrumen pembelajaran IPA SD berbasis HOT dan teknologi. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi untuk teman-teman mahasiswa. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, alhamdulillah teman-teman mahasiswa semuanya bisa mengikuti perkuliahan kita di minggu ke-7. Baik, ada baiknya kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu agar Allah memberikan kemudahan, keberkahan, dan kebermanfaatan. Silakan Mbak Jenar memimpin doa. Baik, sebelum memulai perkuliahan, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik. Oke, kita hari ini sudah masuk di minggu ke-7, yaitu pengembangan penilaian pembelajaran IPAS menggunakan teknologi, kemudian berbasis HOT. Oke, di pembelajaran sebelumnya Anda sudah mengetahui paling tidak ada 3 assessment yang bisa kita gunakan dalam kurikulum Merdeka untuk melakukan penilaian. Tapi pada pembahasan kita di minggu ke-7 ini, kita fokusnya ada di assessment diagnostik kognitif. Bisa dipahami? Baik. Kita mulai dari stimulus dulu sebuah pertanyaan. Bagaimana seorang guru bisa mengetahui bahwa tujuan pembelajaran itu sudah tercapai? Ada yang mau berpendapat? Silakan angkat tangan. Oke, Mbak Yunita. Tujuan pembelajaran sudah tercapai bisa dilihat dari hasil belajarnya.
Oke, yang pertama dari hasil belajar. Ada yang punya pendapat lain? Silakan Mbak Aulia. Tujuan pembelajaran itu sudah tercapai dapat dilihat dari nilai ulangan atau ujian UAS siswa. Oke, baik Mbak. Aulia berpendapat ketercapaian tujuan pembelajaran dilihat dari nilai ulangan harian, nilai UTS, atau nilai UAS. Secara umum namanya adalah assessment atau penilaian. Bentuknya bisa tes, bisa non-tes. Kalau tes pun nanti ada yang lisan, ada yang mengerjakan soal. Itu bentuknya adalah hasil belajar. Ada 3 hasil belajar kognitif, psikomotor, dan afektif. Baik, ya di sini. Jadi guru dapat mengetahui ketercapaian belajar menggunakan assessment. Kemudian assessment adalah pengumpulan, pengolahan data menjadi sebuah informasi untuk mengetahui kebutuhan belajar, karakteristik peserta didik, kemajuan belajar, bahkan hasil belajar. Nah, ada yang tidak asing dengan beliau ya? Baik, beliau adalah Bapak Menteri Pendidikan kita ya. Oke. Anda sudah pernah mendengar atau mungkin tidak asing dengan yang namanya AI ya, Artificial Intelligence atau teknologi. Nah, harapannya teknologi sehebat apapun tidak menggantikan peran kita sebagai pendidik. Dilengkapi dengan teknologi, maka akan menjadi sebuah transformasi digital yang begitu luar biasa. Oke, kita lanjut. Oke, ini tadi jenis-jenis assessment ya. Ada pra-assessment atau kita sebut assessment diagnostik, ada 2 kognitif dan non-kognitif. Yang kedua ada assessment formatif dan yang ketiga ada assessment sumatif. Oke, kita fokus. Bentuk dari assessment diagnostik kognitif itu ada beragam, tidak hanya 1. Sehingga nanti ketika Anda sudah melakukan assessment diagnostik kognitif ini, Anda akan melakukan analisis, menghasilkan sebuah pemetaan kelompok berdasarkan kesiapan belajar mereka, berdasarkan tingkat pengetahuan mereka, berdasarkan tingkat kemampuan kognitif. Nanti kamu tidak asing dengan yang namanya kelompok sangat mahir atau perlu bimbingan. Nah, ini yang dimaksud dengan pembelajaran yang menyesuaikan dengan kesiapan belajar peserta didik. Mereka hadir dengan kesiapan belajar yang berbeda-beda. Sehingga perlu adanya diferensiasi. Tapi fokus kita hari ini adalah menyiapkan asesmen diagnostik kognitif berbasis teknologi. Oke, nah ini fungsi dari asesmen diagnostik kognitif. Yang pertama adalah mengidentifikasi capaian kompetensi peserta didik. Sehingga di sini kehadiran kita sebagai fasilitator itu sesuai dengan kebutuhan dari peserta didik. Oke, yang kedua, menyesuaikan pembelajaran dengan kompetensi rata-rata. Di kurikulum Merdeka, Anda diberi kebebasan untuk menentukan tujuan pembelajaran. Tapi kita punya satu acuan yang sama, yaitu capaian pembelajaran yang sifatnya adalah given dari pemerintah. Oke, yang ketiga, memberikan kelas remedial atau pelajaran tambahan. Berarti ada tindak lanjut yang kita lakukan. Jangan biarkan dia tidak tuntas di materi tersebut. Itu menandakan kompetensi prasyarat untuk pembelajaran berikutnya itu belum tercapai. Oke, nah, jadi dengan asesmen diagnostik kognitif, Anda bisa mengetahui yang pertama potensi peserta didik, yang kedua adalah kelemahan, yang ketiga adalah kelebihan. Oke, nah tujuan dari asesmen diagnostik kognitif nanti mengarah pada 4 hal ini. Yang pertama adalah pengaturan kelompok belajar, karena tadi sudah dibagi menjadi sangat mahir, dan perlu bimbingan. Yang kedua, pembagian peran dalam kelompok. Pernahkah kalian memperhatikan ada 2 atau bahkan 1 peserta didik yang sifatnya hanya diam? Memegang kertas saja tidak, diberi kesempatan untuk berbicara saja tidak ya. Nah, ini yang dimaksud dengan pembagian peran dalam kelompok. Jadi yang sangat mahir, dan perlu bimbingan. Sehingga tidak ada yang mendominasi, tidak ada yang mayoritas, tidak ada yang minoritas. Semuanya mempunyai peran yang sama dan seimbang dalam berdiskusi ataupun kegiatan yang lain. Yang ketiga, adanya perbanyak bahan ajar visual dan teks. Ini berarti sudah masuk pada diferensiasi konten.
Karena nanti ketika sudah ada pemetaan kelompok, ada pemetaan gaya belajar ya. Tapi kita tidak boleh mengkotak-kotakan. Karena setiap peserta didik Anda mempunyai hak untuk mendapatkan sajian pembelajaran dalam bentuk media visual, auditori atau audiovisual, dan kinestetik dalam bentuk percobaan ataupun membuat proyek. Yang terakhir adalah bimbingan bagi yang belum mencapai KKTP. Jadi kelompok yang perlu bimbingan di kurikulum Merdeka ini untuk asesmen diagnostik kognitif, Anda harus membuat yang namanya jurnal perkembangan. Jurnal perkembangan kemajuan belajar. Harapannya, kalau ada yang belum mencapai KKTP, Anda bisa melakukan pendekatan personal. Nah, itu bisa Anda menggunakan asesmen diagnostik non-kognitif untuk melihat profil belajar dari peserta didik Anda, untuk melihat latar belakang sosial, ekonomi, ataupun sosial budaya dari peserta didik Anda, sehingga ditemukan adanya garis lurus. Nah, sebagai seorang pendidik, Anda ketika di kelas bisa melakukan bimbingan, berikan waktu 10 menit atau 15 menit Anda untuk dia, agar dia bisa mencapai tujuan pembelajaran di setiap pertemuan. Oke, kita lanjut ya. Oke, desain pembelajaran kita kalau di kurikulum Merdeka namanya adalah modul ajar. Mulai dari capaian pembelajaran, kemudian dianalisis menjadi tujuan pembelajaran, menjadi alur tujuan pembelajaran, di akhir adalah modul ajar. Kita bahas dari yang pertama dulu. Di kurikulum Merdeka, kalau untuk sekolah dasar ada 3 fase ya. Fase A, B, C. Fase A untuk kelas 1 dan 2, fase B untuk kelas 3, fase C. Oke, Anda sudah tahu ya. Kemudian ada kelas rendah dan ada kelas tinggi. Karena setiap kelas punya karakteristiknya masing-masing. Oke, kita masuk yang pertama adalah tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini terdiri dari 2. Anda bisa melihat kompetensi atau level kognitif yang harus dicapai melalui KKO, kata kerja operasional, yang menunjukkan itu ada di level kognitif berapa. Kemudian yang kedua adalah konten atau materi, nanti menjadi TP. Nah, kita masuk ke sini. Jadi yang pertama adalah tujuan CP, kemudian nanti dianalisis menjadi TP. Di bagian TP ini ada kompetensi. Kemudian di sini ada konten. Nah, ketika menyusun TP ini, berarti Anda harus memperhatikan, kalau kita adalah asesmen diagnostik kognitif, maka memperhatikan level kognitif. Yang terdiri dari C1, C2, C3, C4, C5, dan C6. C1 ini dan C2 dia masuknya pada L1 atau lot. Yang C3 ini masuknya pada L2 atau mod. Nah, C4 sampai dengan C5 masuknya pada L3, yaitu hot. Fokus. Kalau untuk C1, perhatikan. Hanya mengingat kembali informasi yang sudah dipelajari. Kalau C2, berarti menjelaskan ide atau gagasan menggunakan kalimatnya sendiri. Kalau untuk yang C3, Anda sudah bisa menyebutkan, sudah bisa mengingat kembali materi yang sebelumnya diajarkan. Kemudian Anda sudah bisa menjelaskan. Yang ketiga adalah menerapkan atau menggunakan teori tersebut. Kalau C4, fokusnya adalah pada menganalisis. Berarti ada kemampuan untuk memecahkan permasalahan. Kalau C5, di sana ada proses mengevaluasi sampai membuat keputusan atau penilaian. Yang terakhir adalah C6, dengan merangkai berbagai elemen. Oke, sekarang kita masuk pada ini. Yang namanya soal, pasti ada variasi atau stimulus yang diberikan. Jadi jangan biasakan ketika menyusun soal hanya menggunakan sebutkan, jelaskan, atau peredaran darah terbuka adalah. Jadi variasikan stimulusnya melalui bisa gambar, bisa grafik, bisa tabel. Kita
berlanjut. Nah, ini silakan Anda diskusikan secara berkelompok. Silakan Anda buat kisi-kisi soal terlebih dahulu. Ada beberapa kolom yang harus diisikan. Yang pertama ada penggalan CP untuk mata pelajaran IPAS tentunya. Yang kedua, silakan Anda nanti susun tujuan pembelajaran dengan menganalisis CP tadi. Selanjutnya buat indikator soal, variasikan stimulusnya. Yang ketiga, tentukan level kognitifnya, apakah itu C1 sampai C6, bentuk soalnya, nomor soalnya, dan teknik. Silakan Anda buat 2 soal pilihan ganda saja dengan 2 variasi stimulus yang berbeda. Gunakan sumber daya yang Anda miliki yaitu laptop, sehingga nanti kita bisa share screen. Jelas ya? Oke, silakan mulai berkelompok dari sekarang. Silakan perwakilan kelompok yang maju, kelompoknya Mbak Aulia. Silakan semuanya maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kami akan memaparkan hasil kerja kelompok kami. Pertama, perkenalkan saya Andika Bagas sebagai moderator dan teman-teman saya. Perkenalkan saya Aulia Rahmawati. Saya Walinda Ikan Rizky. Saya Didari Suryani. Dan saya Rati Nur Fadila. Selanjutnya, pemaparan akan disampaikan oleh rekan-rekan saya. Baik, di sini kami itu mendapatkan yaitu kelas CP pembelajaran yaitu kelas 3 bab 1 topik A. Bunyi penggalan capaian pembelajarannya yaitu peserta didik memiliki kemampuan untuk memahami karakteristik makhluk hidup. Kemudian di sini kami mengambil contoh yaitu soal nomor 1 untuk tujuan pembelajarannya yaitu melalui teks cerita bergambar, peserta didik dapat mengetahui bahwa ada banyak jenis hewan yang berbeda-beda di sekitar kita dengan tepat. Kemudian untuk indikator soalnya yaitu disajikan sebuah soal teks cerita bergambar, peserta didik dapat menyebutkan hewan yang terdapat di sekitar. Untuk level atau aspek kognitifnya yaitu ada di L1, C1. Kemudian bentuk soalnya yaitu berupa pilihan ganda, dan teknik soalnya yaitu menggunakan tes tertulis. Baik, yang pertama yaitu contoh soal yang pertama, hewan di sekitar kita yang hidup di darat, kecuali C, ikan ya. Itu berada di level kognitif 1. Oke, sudah? Baik, kita beri applause dulu ya. Baik, oke, kita fokus. Anda perhatikan, tadi sudah ada indikator soalnya ya, disajikan ilustrasi cerita atau disajikan teks. Ilustrasi cerita dan teks itu sama atau berbeda? Berbeda. Kalau teks itu biasanya singkat, tapi kalau ilustrasi cerita ada kronologi yang diceritakan. Sehingga kalau melihat stimulus nomor 1, apakah ilustrasi cerita? Betul, harusnya disajikan teks tentang ya. Oke, berarti yang pertama stimulusnya harus dibetulkan. Bukan ilustrasi cerita, tapi teks. Kemudian yang kedua Anda perhatikan. Ini kalimat tanya atau pernyataan. Betul, pernyataan. Sehingga harus diakhiri dengan tanda titik, bukan tanda tanya. Baik, oke. Di sini hewan di sekitar kita yang hidup di darat kecuali sapi, kelinci, ikan, kucing. Oke, berarti ini sudah L1 C1 karena hanya menyebutkan. Oke, terima kasih. Beri applause untuk kelompok Mbak Aulia. Oke, tadi sudah ada atau seluruh kelompok sudah maju ya untuk memaparkan mengenai hasil diskusinya terkait dengan pembuatan kisi-kisi soal meliputi CP, TP, kemudian indikator soal ya, adanya variasi stimulus ya, menentukan level kognitif sampai bentuk soal, teknik dan nomor soal. Nah, Anda perhatikan
Kalau yang soal hot berarti ada pengantar atau ada stimulusnya, ada variasi stimulusnya. Paling tidak yang pertama perhatikan stimulus soalnya. Ada yang teks, ilustrasi cerita, gambar, tabel, atau grafik. Kemudian yang kedua, perhatikan bagian pengantar soal. Pengantar soal ini yang bisa menunjukkan ini akan menuju ke ranah lot, mod, atau hot. Yang ketiga, pilihan jawaban. Pilihan jawaban ini juga menentukan apakah akan berakhir lot, mod, atau hot. Yang lot biasanya sudah isiannya singkat atau jawabannya singkat dan menuju pada jawaban yang benar. Oke, kemudian yang berikutnya untuk yang C2 kata kerja operasionalnya apa? Ya, menjelaskan, berarti menjelaskan konsep atau teori yang sudah didapatkan sebelumnya menggunakan kalimat sendiri. Baik, yang ketiga, menerapkan. Ada yang mau menyampaikan? C3 atau menerapkan berarti apa? Jadi kalau untuk C3 sendiri merupakan mengaplikasikan, jadi peserta didik itu dapat menggunakan atau menerapkan kembali konsep yang telah diberikan oleh pendidik. Oke, baik. Terima kasih. Beri plus untuk mbaknya ya. Baik, kita lanjut. Nah, kalau C4 berarti ranah kognitifnya adalah menganalisis. Jadi menganalisis sebuah informasi menjadi beberapa bagian, adanya kemampuan dalam memecahkan masalah. Baik, kita lanjut. C5 mengevaluasi berarti setelah mempunyai kemampuan untuk memecahkan masalah atau memecahkan satu informasi menjadi beberapa bagian, Anda punya kemampuan untuk membuat kesimpulan. Itu ya. Oke, baik. Kemudian C6. Baik, izin menjawab untuk channel sendiri yaitu termasuk ke dalam kategori menciptakan. Dengan menciptakan yaitu merangkai beberapa elemen peserta didik akan diarahkan untuk membuat produk oleh pendidik. Oke, baik. Terima kasih. Betul ya. Kita beri plus untuk Anda semuanya. Baik. Sudah bisa dipahami semuanya? Ada yang mau ditanyakan? Cukup? Baik. Baik. Karena kita adalah program studi pendidikan guru sekolah dasar, jadi berapapun yang betul dari peserta didik Anda harus tetap diberi sebuah apresiasi agar memotivasi di pembelajaran berikutnya. Oke, terima kasih untuk hari ini. Untuk pertemuan yang akan datang, berarti silahkan Anda aplikasikan kisi-kisi soal dan soal yang sudah Anda buat hari ini dalam bentuk aplikasi kuis interaktif. Silakan itu sebagai bentuk presentasi di pertemuan berikutnya atau sebagai penugasan untuk pertemuan berikutnya mengaplikasikan perancangan soal hot Anda dalam teknologi berupa kuis interaktif. Oke, dari saya cukup itu untuk hari ini. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan berdoa. Silakan Bagas untuk memimpin doa penutup. Baik, untuk mengakhiri pembelajaran pada segmen ini, doa merupakan Oke, baik. Terima kasih untuk para mahasiswa hebat. Dari saya itu, selamat melanjutkan aktivitas, sehat selalu, sayangi diri Anda ya. Ingat Anda tidak sendiri, Anda bersama dengan keluarga Anda di rombel ini. Dari saya itu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Demikianlah video PDD UKTPT pada bidang pengajaran mata kuliah pengembangan pembelajaran IPA SD. Semoga bermanfaat. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.